Hai Aspen People, saya Arya. Pada video ini, saya akan mengupas fitur-fitur di dalam aplikasi Google yang tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan portofolio bisnis Anda. Sebagaimana kita tahu, di dalam aplikasi Google dilengkapi dengan fitur-fitur yang beragam. Di antaranya adalah Google Mail, Groups, Kalender, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplor fitur-fitur lengkap di dalam Google Mail, Google Groups, Calendars, dan Classroom. Fitur-fitur ini memiliki fungsi yang cukup bermanfaat ketika kita memulai suatu bisnis, baik sebagai fungsi controlling, monitoring, scheduling, dan penjadwalan meeting. Mau tahu seperti apa? Simak video tutorial berikut ini. Pada video tutorial kali ini, saya coba untuk menjelaskan fitur-fitur atau layanan di dalam akun Gmail yang tentunya akan memberikan added value dalam pengembangan dan pengelolaan bisnis teman-teman sekalian. Untuk memulai eksplorasi kita terkait dengan fitur-fitur atau layanan di dalam akun Gmail, tentunya kita harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun Gmail, maka dapat melakukan registrasi di dalam google.gmail.com untuk mendapatkan akunnya. Nah, saat ini saya sudah menyiapkan satu akun yang akan kita gunakan untuk tutorial kali ini. Baik, saya sudah login. Ekspor kita yang pertama, kita coba akan membuat labeling, kategori, dan filter di dalam akun Gmail. Yang pertama akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita membuat labeling di dalam Gmail. Fungsi labeling cukup membantu kita ketika kita akan menyatukan email-email dari orang-orang atau dari rekan-rekan bisnis kita yang mempunyai kepentingan yang sama. Nah, filtering ini dalam bentuk folder yang nanti posisinya di sebelah kiri di deretan kotak masuk. Di sini ketika kita membuat labeling tersebut, seluruh email-email yang kita pilih dapat kita pindahkan ke dalam label tersebut. Sehingga ketika kita memulai untuk mencari email dari rekan bisnis kita dengan kepentingan yang sama tentunya akan sangat memudahkan. Dalam membuat labeling ini, langkahnya adalah kita klik tombol setelan atau pengaturan yang ada di sebelah pojok kanan monitor teman-teman sekalian. Lalu kita buka lihat semua setelan. Nah, ketika kita sudah memilih lihat semua pengaturan, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat labeling, kita masuk ke pilihan label. Posisinya ada di bawah, kita buat label baru. Untuk namanya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, saat ini saya akan buat label dengan nama Tim Digital. Kolom untuk masukkan label di bawah tidak usah kita isi dulu karena ini adalah label utama. Nanti jika teman-teman ingin membuat label baru namun posisinya ada di label yang sudah existing, maka tinggal pilih posisinya akan di bawah mana. Oke. Kita buat dulu Tim Digital. Oke. Setelah kita buat label Tim Digital, secara otomatis label ini akan muncul di sebelah kiri layar teman-teman sekalian. Nah, label ini masih kosong. Tinggal kita mulai untuk memasukkan labelingnya dari email-email yang saat ini masuk ke kita. Mana email-email yang akan kita masukkan ke dalam label tersebut. Kita ambil contoh, kita klik semuanya, lalu kita pilih gambar label yang ada di atasnya. Kita pilih label mana yang akan kita tuju. Kita pilih Tim Digital. Nah, secara otomatis email yang masuk ke kita di depan subjek emailnya akan muncul keterangan labelnya Tim
digital. Nah, ketika kita ingin mencari email tersebut, email dari teman-teman kita yang mempunyai kepentingan yang sama, tinggal kita klik tim digital, di sini akan masuk semua. Step berikutnya, kita akan membuat kategori email. Nah, fungsi dari kategori email ini untuk memisahkan tujuan-tujuan dari email tersebut. Sebagaimana kita tahu, ketika email masuk ke dalam akun Gmail kita, semua akan ditampung dalam kotak masuk. Namun, untuk memisahkan tujuan email tersebut, maka kita perlu adanya fungsi kategori. Nah, di dalam kategori ini, kita dapat melakukan perubahan di pengaturan. Kita lihat semua setelan. Nah, lalu kita masuk di file kotak masuk. Di sini ada pilihan-pilihan kategori. Ada sosial, promosi, update, dan forum. Fungsi kategori ini nantinya akan memisahkan email-email sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi, ketika ada email masuk ke dalam akun Gmail teman-teman yang bentuknya promosi, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam kategori promosi, sehingga tidak menumpuk semua dalam kotak masuk yang akan menyulitkan teman-teman untuk membedakan mana email yang bersifat bisnis, email yang bersifat promosi, sosial, atau lain-lainnya. Kita coba, kita pilih sosial, promosi, dan forum. Jangan lupa di bagian bawah kita klik simpan perubahan. Oke, nah tampilan layarnya di dalam kotak masuk sudah berubah. Ada email utama, ada email yang bersifat sosial, ada email yang bersifat promosi, dan forum. Kategori ini mempunyai manfaat ketika kita ingin mencari email dengan spesifikasi masing-masing, baik sosial, promosi, atau forum. Step selanjutnya, kita akan membuat filterisasi di dalam akun email. Fungsi filter ini adalah ketika email masuk ke dalam kotak masuk kita bisa memperlakukan email tersebut. Apakah email itu adalah email yang berbintang atau email yang harus masuk ke dalam label yang sudah kita sediakan. Nah, pengaturannya masih sama. Kita buka menu pengaturan, lihat semua setelan, lalu kita pilih filter dan alamat yang diblokir. Nah, di sini kita dapat merubah filter atau dapat melakukan setting filter yang kita mau. Kita ambil contoh, kita buat filter baru. Di sini ada menu daripada, kepada, subjek, mengandung kata-kata, dan lain-lain. Nah, tidak usah diisi semua, kita pilih salah satu saja. Kita ambil contoh. Nah, saya ambil contoh email masuk dari aryabisena@gmail.com. Kita klik buat filter. Nah, di sini kita dapat menentukan ketika ada email masuk dari pengirim atas nama aryabisena@gmail.com, email tersebut akan diperlakukan seperti apa? Apakah kita bintangi sebagai email penting, lalu akan kita masukkan ke label yang mana? Nah, saya ambil contoh, email ini akan saya bintangi, lalu kita akan masukkan ke dalam tim digital. Kita buat filter. Nah, saya coba kirim email dari email aryabisena@gmail.com. Oke, kita coba cek di kotak masuk. Kita refresh dulu. Oke. Di sini email yang tadi
dikirimkan oleh Arya Abisena akan secara otomatis masuk ke dalam label tim digital dan berlogo bintang. Nah, inilah fungsi filterisasi di dalam akun Gmail, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi memisahkan ketika ada email masuk, email ini bersifat urgent atau email yang bersifat bisnis. Kita bisa langsung filterisasi di dalam akun Gmail teman-teman sekalian. Fungsi lain di dalam akun Gmail adalah fitur signature. Nah, fitur signature ini akan membuat email teman-teman sekalian terlihat lebih profesional, karena di situ kita bisa menambahkan keterangan nama, alamat, tanda tangan, atau yang lainnya. Nah, mari kita coba setting untuk signature-nya. Masih di sama, kita buka setelan, kita lihat semua setelan. Kita masuk ke dalam file umum. Di sini kita bisa ubah signature-nya. Nah, kebetulan saya sudah siapkan satu buah signature, tapi kita coba untuk buat baru signature-nya. Kita kasih namanya. Oke. Nah, kita isi dengan nama kita. Keterangannya boleh bebas. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan link yang akan menghubungkan penerima ini dengan website yang kita miliki. Kita ambil contoh. Oke, kita ambil contoh https://kewirausahaan.com, kita blok, lalu kita klik tautan. Nah, secara otomatis ini menjadi link yang bisa diklik oleh penerima email kita nanti, yang tujuannya langsung ke dalam website kita. Oke, di dalam signature ini kita juga bisa menambahkan gambar ataupun tanda tangan yang bentuknya JPG ke dalam body text email kita. Oke, ketika kita sudah rubah, kita jangan lupa klik simpan perubahan di bagian bawah. Nah, oke, signature kita ada dua. Ada saat ini signature 1 dan signature 2. Kita bisa melakukan settingannya. Untuk yang pertama, saat menulis email baru kita akan gunakan signature yang mana. Saat membalas atau meneruskan email kita akan gunakan signature yang mana. Untuk saat ini kita ambil contoh signature 1 dan kita samain aja signature 1. Oke. Sekarang kita coba tulis emailnya. Nah, di dalam email kita sudah ada signature-nya. Ada tanda tangan, ada link untuk masuk ke dalam website milik kita. Baik, kita coba masuk ke dalam fitur lainnya di dalam akun Gmail, yaitu fitur auto replay. Nah, fungsi auto replay ini adalah memudahkan teman-teman untuk melakukan replay atas email yang masuk ke dalam akun email kita. Fitur ini mempunyai manfaat ketika kita sedang tidak berada di dalam layar komputer ataupun smartphone kita, namun ada email masuk yang harus kita reply. Nah, fungsi auto replay ini bermanfaat ketika kita menjalankan suatu bisnis. Apabila ada email masuk ke dalam akun email kita, namun belum ada jawaban dari kita, maka kita bisa jadi akan kehilangan kesempatan bisnis. Oke, kita coba setting auto reply di akun Gmail kita.
Masih sama, kita masuk ke setelan, kita lihat semua setelan. Oke, kita masuk ke file umum. Di bawah kita ada menu penjawab saat libur. Nah, kita aktifkan per tanggal hari ini dengan subjek auto reply. Oke. Kita bisa menuliskan pesan di dalam body text email yang akan dikirimkan kepada pengirim email yang ditujukan ke kita. Oke, kita tuliskan di body text emailnya adalah terima kasih telah menghubungi kami akan menghubungi Anda segera. Oke, kita simpan perubahan. Oh iya, jangan lupa kita bisa setting tanggal kapan kita memulai auto reply ini dan kapan tanggal terakhir. Nah, karena email bisnis, maka kita setting di tanggal pertama saja. Tanggal terakhir kita kosongkan, secara otomatis auto reply ini akan berjalan terus. Baik hari libur ataupun hari kerja, ketika ada email masuk ke dalam akun Gmail teman-teman, maka auto reply ini akan bekerja sendirinya. Nah, fitur lainnya yang tidak kalah penting adalah scheduling mail atau email terjadwal. Nah, fungsinya ketika kita akan mengirimkan email kepada orang yang kita tuju, namun tidak saat ini. Kita ambil contoh, besok atau lusa kita harus mengirimkan email, namun kita khawatir kita lupa untuk mengirimkan email tersebut, maka kita bisa setting di email terjadwal. Caranya adalah kita masuk ke dalam compose atau tulis. Kita ambil contoh. Nah, sebelum kita kirim, kita klik tanda panah di sebelah tanda kirim. Kita klik jadwalkan pengiriman. Nah, kapan kita akan mengirim email tersebut? Kita bisa memilih tanggalnya dan waktunya. Kita ambil contoh, kita akan mengirim email tersebut di tanggal 13 di jam 9 pagi. Oke, setelah kita setting tanggalnya dan waktunya, kita pilih jadwal pengiriman. Nah, secara otomatis email ini belum terkirim kepada orang yang kita tuju, namun akan masuk ke dalam folder terjadwal. Di sini kita bisa cek ada folder terjadwal dan kapan akan dikirimkannya, yaitu tanggal 13. Oke, dan yang terakhir kita bisa menambahkan foto di dalam akun Gmail kita agar akun Gmail kita terlihat lebih profesional. Tinggal kita klik di bagian kanan atas, lalu kita pilih foto, bisa diupload ataupun foto dengan smartphone ataupun dengan komputer atau PC teman-teman sekalian. Oke, demikian tutorial untuk mengeksplor fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di dalam akun Gmail teman-teman sekalian. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.